Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidis sadat والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para muallimil Quran, wabil khusus yang saya hormati dan saya ta'zimi sepuh kita bersama Bapak Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, Pak Haji Samsul, Ustaz Ansori, yang kesemuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keistiqomahan untuk membimbing kita di majlis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi kesehatan, sehat zahir wa batin, dan berkah umur yang panjang fid dunya wal akhirah. Dan tidak lupa kepada sahibul hajah pada malam hari ini, Bapak Saliadi sekeluarga, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Al-Barakah dan para muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur pada malam hari ini berkat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat beserta salam kita nimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Yang artinya, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal kebaikan yang terus memberi manfaat kepada orang lain, walaupun kita ini sudah meninggal dunia, amal ini disebut juga dengan amal jariah. Jadi amal jariah ini adalah suatu amal yang pahalanya terus mengalir, tidak ada hentinya sampai kita ini meninggal dunia. Ini amal jariah. Dan amal jariah ini juga bisa menjadi investasi kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin," kata Nabi.
Jadi kata Nabi Muhammad SAW ini, apabila seorang manusia ini nanti meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus, kecuali 3 perkara, kata Nabi Muhammad SAW. Apa 3 perkara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? 3 perkara yang pertama ini adalah shadaqatil jariyah. Jadi sedekah jariyah ini adalah salah satu bentuk utama dari amal jariyah ini. Artinya apa? Artinya sedekah jariyah ini adalah sedekah yang terus memberi manfaat kepada orang lain dalam jangka panjang. Contohnya, ada seseorang yang mau bersedekah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Nah, kalau tanah tersebut sudah diwakafkan dan dibangun masjid, nah masjid ini kan apa? Bermanfaat bagi masyarakat, memberikan manfaat. Jadi sedekahnya tanah ini memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi nanti masjid tersebut ini tidak akan digunakan hanya cuma 1 hari. Akan tetapi masjid tersebut digunakan selama-lamanya. Inilah yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Sedekah yang memberi manfaat kepada orang lain dengan jangka panjang. Apalagi masjid tersebut kalau sudah jadi, dibuat jamaah, dibuat sholat, ngaji, baca Quran dan lain sebagainya, maka orang yang sudah mensedekahkan tanahnya itu tadi akan mendapatkan aliran-aliran pahala yang tidak akan pernah terhenti walaupun beliau ini sudah meninggal dunia. Ini yang dinamakan sedekah jariyah. Perkara yang nomor 2, kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah au ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu ini kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang tersebut menggunakan ilmu yang telah kita ajarkan. Contohnya, ada salah seorang ustadz, yang ustadz ini mengajar di TPQ, di madrasah. Kemudian ustadz tersebut mengajari santrinya ini untuk mengerjakan sholat dengan benar. Hei santri, kalau kamu mau sholat kamu harus wudhu. Setelah wudhu nanti kamu harus suci semuanya dari hadas. Dan nanti ketika kamu mau takbir, kamu harus niat dengan khusyuk dan seterusnya. Nah, ini kan sebuah ilmu yang disampaikan oleh ustadz tadi kepada santri. Kemudian keesokan harinya santri tersebut mau melakukan sholat dengan apa yang diajarkan oleh seorang ustadz itu tadi. Nah, kemudian teman santri ini ada yang belum bisa melakukan sholat apa yang diajarkan oleh ustadz tadi. Kemudian santri tersebut mengajari temannya itu tadi untuk melakukan sholat yang telah diajarkan oleh ustadznya tadi. Terus dari teman ke teman, terus akhirnya dari generasi ke generasi, tata cara sholat yang benar itu diajarkan oleh santri tersebut. Maka seorang ustadz itu tadi yang sudah mengajarkan ilmunya akan mendapatkan aliran-aliran pahala yang tidak akan pernah terhenti sampai ustadz tersebut meninggal dunia. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, perkara yang kata Nabi nomor 3 ini adalah awaladi solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doanya anak yang soleh dan solehah ini, walaupun orangnya itu yang didoakan sudah meninggal, walaupun yang didoakan belum meninggal, maka pahalanya ini tidak akan pernah terputus, saudara. Pahalanya ini tidak akan pernah terputus. Dan yang dinamakan anak yang soleh dan solehah ini adalah
anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya, yang taat kepada Allah, yang selalu ada di jalan Allah. Inilah yang dinamakan anak yang soleh dan soleh. Jadi saat ini, zaman sekarang ini, mendidik anak agar anak-anak kita ini jadi anak yang soleh, ini sangat sulit. Zaman sekarang disuruh sholat, HP. Oh, padam semua. Iya. Allah.